Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang ini di request dari teman subscriber ya, dari Ibu Eti Simo ya. Ibu Eti Simo dia menanyakan tentang TRU ya, seperti apa fundamentalnya. Nah, karena kemarin kita bahas HUB ya, katanya ini temennya HUB ya TRU ini ya. Saya tidak tahu apakah temennya. Oke, kita akan coba bahas ya. Nah, kita lihat untuk teknikalnya. Nah, teknikal ini lumayan turun jauh ya. Kalau kita lihat hanya pernah sampai 1030 ya, dan turun saat ini ke 62. Dan ini masih ini ya, walaupun belum jebol dari low-nya, tinggal nunggu aja ya. Oke, kita akan bahas tentang laporan keuangan dulu. Nah, ini aku pakai kuartal ke 1 ya, karena terakhir adanya itu kuartal 2 belum ada. Nah, kita bahas untuk laporan keuangan. Nah, kita lihat untuk segi aset dari TRU ini turun ya. Kalau lihat asetnya turun dari 902 miliar ya, turun ke 665, lumayan hampir 50 miliar ya turunnya, hampir 50 miliar untuk turunnya asetnya. Ini dari segi aset, dan nanti teman mau ngecek detailnya di sini ya, cukup ngikutin nomor ini ya. Nah, disitu ya kalau mau ngecekin, ini kan ada kas dan bank ini turun ya dari 7 miliar ke 21. Nah, disitu nanti akan ada penjelasan situ ya, dan ini tak singkat aja videonya biar tidak panjang durasinya. Oke, ini lanjut untuk liabilitas. Nah, asetnya ini turun. Nah, liabilitasnya apakah juga turun? Nah, kalau lihatnya liabilitasnya juga turun ya, dari 557 turun ke 508 ya, jadi hampir lumayan signifikan juga, hampir 50 miliar ya untuk turunnya liabilitas. Jadi sebenarnya oke ya, kalau liabilitas semakin kecil ya lumayan oke. Nah, tapi ini lumayan besar ya, kalau ini lihat liabilitasnya 500 ya, sedangkan asetnya 865 ya, mendekati udah hampir berapa ya itu, sekitar ini ya, hampir 70% ya. Dikit lagi 30% lagi udah sampai ke asetnya ya. Nah, ini kita lihat ya untuk ekuitasnya, karena tadi asetnya turun tapi liabilitas turun, jadi asetnya naik ya. Ini naik sekitar 2 miliar kalau kita bandingin di kuartal ke 4 ya 2001 berbanding kuartal ke 1 ya di 2002. Nah, ini 357 ya. Oh iya, sangat lupa. Nah, teman-teman ini ya, nanti jangan lupa kalau ngecek di laporan keuangan mungkin di emiten lain. Nah, ini dibaca ya, disajikan dalam bentuk apa. Kalau di sini rupiah, jadi nggak usah dikalikan lagi. Kalau misalnya ini jutaan, nanti teman tinggal nambah 0,6 ya. Kalau ribu nah 0,3, kalau dolar tinggal dikalikan dolar. Nah, ini kalau ribuan, jadi kita udah pakai ini ya. Ini ekuitasnya sekitar 357 ya. Ya naik sekitar 2 miliar ya untuk kenaikan ekuitasnya. Nah, kita lihat untuk penjualan. Kalau untuk penjualan ini naik ya, walaupun cuma 1 miliar ya. Naik, dan bagusnya beban pokok juga turun dari 50 miliar turun ke 48 ya. Jadi kemungkinan labanya akan naik juga. Nah, dari 61, nah dari 60 naik ke 61 miliar ya. Nah, ini untuk labanya juga naik ya, karena labanya di 1,6 miliar. Kalau kita bandingin kemarin dia 1 miliar ya, ya hampir 50% ya, naiknya hampir 50% untuk labanya. Dari kuartal ke 4 ke kuartal ke 1 2022. Nah, ini kalian lihat ya, untuk IPS nya juga naik 2 lipat ya, dari 0,10 naik ke 0,20 ya. Nah, ini untuk IPS nya ya, jadi labanya ini lumayan naik ya, ada kenaikan walaupun masih belum signifikan ya, kalau saya belum signifikan ya. Ini kalau kita lihat ROE nya tadi ya masih kecil guys ya, kalau kita bandingin ROE nya ya, karena asetnya 800 dan cuannya cuma ini ya sekitar 1,6 ya. Ini ROE nya belum tinggi, idealnya sih 10% ya, harusnya ya sekitar 8 miliaran ya.
Nah seharusnya segitu guys, kalau mau ini 80 miliaran lah, idealnya itu bisa 10% atau 5% ROE nya ya sekitar 40 miliaran ya. Dan ini sayangnya masih 1,6, jadi ini ROE nya masih sekitar 0,7 ya. Hampir 1% aja nih, ROE nya hampir 1% aja. Nah, kita lihat untuk cash flow ya. Nah, mungkin teman-teman biasanya ngecek cash flow nya. Nah ini cash flow nya masih positif ya, walaupun turun signifikan ya dari kemarin di kuartal ke 4 ya, ini 27 miliar, ini turun ke 9 miliar ya untuk cash flow nya. Nah ini cash flow operasional ya. Nah cash flow itu ada 3 ya, operasional, investasi, dan pendanaan. Nah biasanya di RTA itu akan disebutkan ini aja ya. Ini untuk lihat untuk arus kas investasi ini lumayan ya, dari kemarin minus 426 ini udah positif ke 130 juta ya. Nah untuk pendanaan ini masih minus saja, dari 11 miliar ini naik ke 15 miliar. Nah untuk kas setara kas masih aman ya, walaupun turun hampir separuh ya, dari 51 miliar turun ke 21 miliar ya, dari kuartal keempat berbanding kuartal ke-1 2022. Nah, oke ya, untuk fundamental masih lumayan ya, positif, walaupun kalau lihat ROE nya tadi masih kecil ya, asetnya sekitar 800 juta ya, dan pendapatannya cuma 1,6, jadi itu berapa persen? Baru 1%-an ya, 1%-an. Idealnya kalau ROE ya bisa di atas 7 lah, atau 10% wah bagus ya. Ini belum ada sayangnya. 1%. Oke kita lihat ya untuk ini ya, teknikalnya ini pakai week ya, tak lupa ke daily dulu. Karena daily kayak gini guys chartnya. Ini sayang aku pakai stopik karena nggak stopik nih ya, yang susah ngezoomnya, nggak mau ngezoom ini. Dia kayak gini chartnya ini ini ya, kemarin close di 62. Nah 62 kali ini kita bandingin dengan IPO nya ya, lumayan jauh ya dari IPO nya, ini berarti ber-100an ya, 100, dan ini 62 udah di bawah IPO sebenarnya ya. Dan ini naik tinggi, turun, naik tinggi, dan jatuh ya. Ini kelihatan nih, saking ganasnya market maker nih kelihatan dari chartnya nih. Ini sering bikin upper shadow ya. Nah, 1, 2, ini sering banget nih. Nah, sering banget ya. Dan ini juga volatile banget ya, sering arah. Jadi oke sebenarnya, walaupun ganas sering arah juga. Nah, sering arah juga ya, walaupun sering bikin kedinginan ya, karena naik tinggi langsung diturunin nih dari sini ya, naik dari 26 ya, 2006 turunin sampai 5% ya, hampir 20% tuh kalau beli di sini. Udah kedinginan banget. Nah jadi untuk teman yang mau nyoba trading di sini ya, tak saranin kalau udah cuan langsung out aja ya. Kalau lihat historical trendnya, kebiasaannya ini ya sering bikin upper shadow, jadi saking ganasnya ya market maker di sini, naikin langsung dikunci. Nah ini ya, dan ini kalau nunggu lebih baik nunggu sampai base nya kuat ya. Ini karena untuk lihat beberapa emiten dari market maker ini suka di 50 ya, ada yang 50, ada yang pernah jatuh ya, emiten yang katanya cuan 2 mili T itu ya, itu dari berapa ratus tuh turun banget sampai ke 70-an kan. Nah jadi ini lumayan ini ya, lebih baik nunggu base saja. Dan ini untuk apakah cocok untuk investing ya, menurutku nggak cocok ya guys, yang untuk nyari investing, nyari aja emiten yang growth, yang suka bagi dividen ya. Ini enggak, karena ini belum bagi dividen juga ya. Untuk Troy karena belum bagi dividen juga. Oke guys, sekilas ya untuk analisanya. Jadi
tak bagi juga kebiasaan di sini emiten seperti apa. Kalau udah cuan lebih baik pergi ya. Untuk dari segi fundamental sebenarnya ini cukup lumayan ini ya, masih sehat walaupun utangnya kalau kita bandingin likuiditasnya dengan asetnya lumayan gede juga, sampai 70% nya ya likuiditasnya. Jadi warning lah. Ini masih cuan ya, masih pendapatannya masih oke, walaupun sangat kecil ya kalau kita bandingin dengan asetnya ya. Asetnya 800 miliar nanti ya, dan cuannya cuma 1,6. Nah, berapa persen tuh? 1% aja kan, hanya 1%-nya aja. Ini ya, jadi untuk investing kurang cocok, nyari aja emiten yang lain yang suka bagi dividen dan growth. Nah ini masih suka ini ya, kalau mau scalping silakan nih, menarik sebenarnya ini, lumayan volatile, yang penting pas entry-nya aja. Nah sebenarnya bisa dipelajarin guys ya. Ketika naik seperti apa, lihat ya 30 Juni ya, kita sambil cek aja ya, walaupun maaf ya nanti kalau durasinya agak panjang, sekarang cek aja deh. 3 Juni siapa yang makan ini? Kalau lihat 3 Juni itu yang naikin ya, CC, MG, XC, NI, XC ini kemungkinan ya retail ya, karena situ banyak banget sobat cuan ya di Ajaib kan. Bukan sobat cut loss ya, sobat cuan. Nah sebelum naik nih siapa ya, apakah sebelum naik yang bawa siapa, lihat ya, nggak ada ya, LG, GR, nggak ada guys. Seperti biasanya langsung dinaikin ya. 3 Juni nggak kelihatan ya akumulasinya, kemungkinan market-marketnya emang punya banyak di sini ya. Ini nggak kelihatan ya, cuma GR nih yang kelihatan signifikan 80. Jadi kalau kita lihat waktu naik sini kan lumayan banyak ya, ada ini ya, ada MG, ada ini ya, langsung naik ya, emang berarti emang langsung naik, langsung dibanting ya. Ini ada CC, ada MG, XC ya, lumayan tinggi banyak. Ini kalau kita lihat ya, ini ya udah mulai positif waktu minus dan dia udah mulai naik ya, walaupun 1%, baru berikutnya naik ya, naik tinggi. Kita lihat kebiasaan kayak gitu ya, setelah turun ini juga sama kan, setelah naik 2% baru naik ya, naik lumayan tinggi. Kita lihat ini juga sama, dari sini juga sama ya, setelah turun minus udah positif naik ya, ini juga sama ya, udah mulai ini terus naik. Nah, kayak gitu sih kalau untuk lihat indikator kebiasaannya seperti itu ya, mainnya di sini. Cuma ini udah minus dan ini udah surplus ya, kemungkinan nggak lama sih ini ya, kemungkinan walaupun nanti naik 5% atau berapa persen ya, kalau lihat kebiasaannya. Dan kalau udah naik cuan ya segera TP aja lah, atau cabut modal aja. Oke guys, ini sekelas ya untuk analisa dari saham True ya. Kalau ada pertanyaan silakan aja tulis di kolom komentar ya. Kalau ada request ya silakan aja tulis komentar, nanti kalau bisa saya bikinin untuk videonya ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.